Tut. Ini. Ini short. Bapak mau telepon statis? Ini dong. Cium. Hilang. Hilang. 6. Lihat 6 hilang. Bahasa mana? Alfian Febrianto. Bapak lagi saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kawan-kawan yang lain hadir ya, silahkan. Baru 18 dari 49 yang masuk. Barangkali bisa dibantu untuk japri. Baik, Pak.
Bud,
Put. Putin. Put. 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 Mana dia? Put. Mana sepeda? Put. Putin. Put. Put. Nanti ya. Tak kira nih. Aku balik sih. Lapo no? Iya. Tak ganti nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih mau menunggu yang lain atau kita mulai saja? Dimulai saja Pak, sudah dari besar. Baik. Bagian bose, matanya itu raiso. Iya. Hah? Lho aku bose bukan bibirnya raiso. Hah? Ya ora, aku bagian IT nih. Hah? Aktif sakarepku dhewe. Sakarepku dhewe. Iki mau lek tugas e iku telat to. Ya. Bun mana Bun? Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada mata kuliah Cirebon Studies pada hari Minggu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga memberikan syafaat kepada kita semua di hari akhir nanti.
Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik semua ya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dengan perkuliahan kita di pertemuan kedua ini. Saya mencoba untuk memberikan gambaran secara umum yang berkaitan dengan Cirebon secara singkat saja. Sebetulnya pertemuan kita kali ini akan membahas gambaran umum terkait dengan Cirebon dan geokulturalnya, sekaligus sejarah terkait sejarah ya. Namun nampaknya kalau terkait sejarah, insya Allah akan saya coba untuk berikan di pertemuan yang akan datang, di pertemuan ketiga insya Allah. Jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini, saya mencoba untuk hanya memberikan pengantar saja sebelum kita masuk ke materi yang lainnya gitu. Jadi setidaknya Bapak Ibu yang nanti atau sekarang tempat tinggalnya tidak di Cirebon atau bahkan di luar Pulau Jawa, nah nanti harapan saya adalah sedikit banyak memperoleh gambaran terkait di mana lokasi Cirebon, bagaimana kependudukannya, lantas sedikit tentang kebudayaan Cirebon. Sepintas saja sebelum kita masuk lebih lanjut dan lebih dalam membahas Cirebon. Oh ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, nanti saat saya share screen, saya akan mematikan kamera saya karena nampaknya sangat berat sekali ketika harus menampilkan share screen, slide PowerPoint, dan video interface saya. Jadi saya minta izin untuk mematikan kamera interface, lantas menampilkan slide PowerPoint saja. Jadi nanti hanya suara saya yang muncul dan slide PowerPoint-nya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk menampilkan slide PowerPoint. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah nampak slide PowerPoint yang saya share screen? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau suara saya apakah terdengar jelas, Bu? Terdengar jelas, Pak. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pertemuan kita di siang hari ini, insya Allah hanya singkat saja, hanya memberikan sedikit pengantar yang setidaknya ini nanti akan mengantarkan Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam pada Cirebon. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu sekalian yang tinggal di luar
Cirebon, lebih-lebih Bapak Ibu yang tinggal di luar Pulau Jawa, apakah sudah pernah mengunjungi Cirebon? Kira-kira ada yang pernah mengunjungi Cirebon? Atau Bapak yang tinggal di Cirebon, nanti saya mohon untuk ikut berbagi bersama kita semua di sini. Maka Bapak-Bapak yang pernah atau lewat saja misalkan. Cuma lewat, Pak. Maka Cirebon terdengar asing di telinga Bapak Ibu sebelumnya, sebelum masuk ke PJJPAI ya, apakah sudah familiar atau asing di telinga Bapak Ibu? Familiar. Sudah familiar ya Pak Hendri? Barangkali yang masih asing dari yang belum pernah ke Cirebon Pak Sadi, Masih asing. yang belum pernah. Belum pernah Pak, ke Cirebon. Baik, nampaknya kalaupun pernah, nampaknya belum pernah menginjakkan kakinya, tapi hanya lewat saja barangkali ya. Iya Pak. Pernah kok Jaroh 2 Saya kali. pernah. Ya ini Saya pernah. Pak kecil. oh, malah Ibu Indah waktu kecil Ya. yang Cirebon ya. Iya. Iya. Nah, ini menarik sekali. Jadi Bapak Ibu yang barangkali di tinggi luar Pulau Jawa masih penasaran atau bahkan Cirebon itu bertanya-tanya lokasinya itu ada di mana gitu. Bahkan yang tinggal di Pulau Jawa pun saya rasa masih ada yang belum pernah menginjakkan kakinya di Cirebon. Biasanya itu Cirebon itu hanya lewat saja biasanya. Nah, karena Cirebon itu dilalui oleh tol ya dan jalur kereta api. Jadi enggak, di sana lah menginap satu malam saja di Cirebon itu jarang karena biasanya tas dari Jakarta mau ke tengah Jogja apa ya, singgah itu jarang-jarang gitu, hanya dilewati saja, lewat tapi tidak berhenti. Nah inilah Cirebon. Kawan-kawan saya seringkali kalau perjalanan mau ke Jakarta atau ke Bandung itu biasanya malahan kalau pas sampai Cirebon itu pas ketiduran biasanya. Pas ketiduran nanti tahu-tahu sudah sampai Bekasi atau tahu-tahu sudah masuk ke Jawa Tengah misalkan. Nah ini kalau perjalanan menggunakan jalur darat begitu ya, seringkali melewatkan kota Cirebon. Nah, Berarti ada di tengah kota. gimana Pak? Berarti ada di tengah-tengah kota antara perjalanan ke kota sebelah. Perbatasan dengan kota apa saja kira-kira Cirebon? Baik Pak, nanti akan kita lihat. Nah ini lokasi di mana itu Cirebon. Akan kita lihat di mana itu Cirebon. Kenapa Cirebon itu seringkali dilewatkan begitu saja oleh para pelancong. Nah ini menarik.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membuka slide yang kedua. Nah ini, kira-kira Cirebon ada di yang mana ini? Kira-kira. Oh, ini juga ini. Nah ini, sebetulnya bukan peta buta, tapi petanya sudah ada tulisannya, hanya saja ukurannya yang terlalu kecil, jadi blur. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Itu sudah ada beberapa penanda. Ada warna merah, kuning, biru, hitam. Yang warna apa kira-kira? Penandanya bukan warna lokasi. Yang mana Bu? Ungu kayaknya, Kak. Yang biru, biru muda atau biru tua? Biru apa? Biru. Ini ada biru tua dan biru muda. Ungu itu. Oke. Biru tua dan biru muda. Wah. Biru tua atau muda? Wah. Biru muda, Pak. Yang muda, ada yang bilang biru tua, ada yang bilang biru muda. Nah ini udah mulai mengerucut. Nah ini yang mana, biru tua atau biru muda? Biru muda tuh dekat pantai, Pak. Biru muda dekat pantai ini berarti apa ya, yang ini ya? Di Cirebon ada pantainya. Yang ini ya? Oh iya. Ada Cirebon depan. Baik Bapak Ibu sekalian, Cirebon itu lokasinya yang biru muda ini. Lokasinya ada di sini. Nah inilah Cirebon, baik Cirebon kota maupun Cirebon kabupaten. Nah kalau kita lihat di sini ada peta Indonesia. Nah kira-kira titiknya ada di sini nih, titiknya di sini. Di wilayah Jawa Barat. Nah, kalau geser ke sini dikit, ini udah Jawa Tengah. Lantas di sini ada Jawa Timur. Nah, di sini ada Provinsi Banten paling pojok sini, berbatasan dengan provinsi Pulau Sumatera. Lokasinya ada di situ. Dan lokasinya memang agak apa istilahnya, kalau orang Jawa itu bilangnya lempit Bapak Ibu. Nah ini pas di cekungan seperti ini lokasinya. Nah ini pas di cekungan, ada di sini. Pas di cekungan. Nah ini gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar peta administrasi Provinsi Jawa Barat. Nah kalau Cirebon ada di sini, kira-kira Bandung ada di sini Bapak Ibu. Nah ini Bandung. Ini yang saya tandai dengan penanda hitam putih ini, yang lokasinya berwarna ungu di sini. Ini kota Bandung ada di sini. Nah, kota Bandung itu menjadi wilayah administrasi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat yang sekarang isunya itu mau pindah katanya. Ibu kotanya mau pindah. Nah, ini lokasinya nggak tahu mau dipindah kemana, belum jelas. Nah, ada beberapa isu yang berkaitan dengan Provinsi Jawa Barat ini, Bapak Ibu. Sudah ada isu katanya Jawa Barat ini yang dahulu Banten itu masuk ke Jawa Barat, sekarang sudah tidak lagi masuk ke Provinsi Jawa Barat. Sekarang sudah menjadi provinsi tersendiri ini, Provinsi Banten. Nah, isu terbaru, beberapa masyarakat Cirebon itu menginginkan ada isu provinsi baru. Provinsi baru. Nah ini, nanti lepas dari isunya, masih isu ya Bapak Ibu. Lepas dari
peta provinsi Jawa Barat. Nah, ini nanti apakah akan terwujud atau tidak di kemudian hari, belum ada kepastian, tapi sudah ada isu-isu. Nah, isunya nanti wilayah-wilayah yang masuk ke provinsi atau yang lepas dari wilayah Jawa Barat itu nanti ada Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Nah, Indramayu, Kuningan, ini Kuningan, di sini Majalengka, Bapak Ibu, ini Majalengka, ini Kuningan. Lantas ini Indramayu. Nah, ini lokasinya ada di sini. Inilah yang isunya katanya mau mendirikan provinsi baru. Nah, ini Cirebon di sini. Masih menjadi isu. Nah, di lokasi ini pun baru saja dibangun bandara, Bandara Kertajati. Nah, masuknya ke daerah administrasi Kabupaten Majalengka. Jadi Bapak Ibu yang berada di luar Pulau Jawa, yang ingin datang ke Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, nanti selain ada Bandara Hussein, juga nanti ada Bandara Kertajati. Nah, sudah diusulkan Bandara Kertajati ini nanti menjadi embarkasi pemberangkatan haji. Jadi pemberangkatan haji, kalau musim haji nanti berangkatnya dari Bandara Kertajati ini. Nah, ini wilayah ini disebut sebagai wilayah 3 Jawa Barat, atau kalau zaman dulu masih ada residen zaman Belanda dulu tinggalan. Kalau sekarang sih sudah tidak ada, tapi masih terkenal dengan istilah wilayah 3 Cirebon. Nah, wilayah 3 Cirebon itu ada Kota Cirebon, ini Kota Cirebon yang warna pink kecil sekali. Lantas ada Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Nah, ini wilayah 3 Cirebon ini. Jadi sudah ada sedikit ini ya, Bapak Ibu. Berarti itu Jawa Tengah itu. Ya Bapak, ini Jawa Tengah ini. Nah, ini Jawa Tengah. Saya kira itu yang DKI. Yang mana Pak? Kira Jawa Tengah itu yang DKI, terbalik berarti. Ini Jawa Tengah Pak, yang putih ini. Nah, ini Jawa Tengah, ini DKI Jakarta, lantas ini Provinsi Banten. Nah, ada di sini. Kalau secara keseluruhan Indonesia ada di sini. Ini kurang lebih di sini lokasinya. Jadi memang tadi saya bilang, orang Jawa bilangnya nyelempit Pak. Pas cekungan seperti ini. Nah, ini pas di cekungan. Nah, di sini. Ini lokasi Cirebon. Nah, secara lebih detail bisa kita lihat. Nah, ini. Kalau tadi Jawa Barat, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Ini lokasi Kabupaten Cirebon ini. Jadi pas cekung seperti ini. Dari sini, garis pantainya cukup panjang ini Bapak Ibu. Dari sini kalau kita lalui ya, ini jalur Pantura ini, yang merah ini jalur Pantura. Jalur Pantura melewati kota Cirebon. Nah, kebetulan Cirebon ini menjadi salah satu kota yang strategis Bapak Ibu. Jalur tol, lantas jalur Pantura yang umum itu, lantas jalur kereta itu juga lewatnya Cirebon. Kalau seandainya Bapak Ibu misalkan datang ke Pulau Jawa dari lantas turun di Bandara Hussein di Bandung atau di Soekarno-Hatta, Tangerang sana, lantas ingin pergi ke Semarang, misalkan, pasti lewat sini, karena jalur tolnya lewat sini, keretanya juga lewat sini.
Ini jalurnya di sini. Pasti lewat sini. Nah, uniknya adalah ini. Ini kota Bandung di sini, Bapak Ibu. Kota Bandung di sini. Ini sebagai ibu kota wilayah Jawa Barat ya. Ketika ingin ke Cirebon, ini ada jalur umum di sini melewati kota Majalengka. Ini di sini. Jarak antara Majalengka, dari Bandung ke Cirebon, ini kalau jalur darat menggunakan kendaraan darat kurang lebih 4-5 jaman. Berikut dengan kemacetannya. Jalurnya kalau lewat sini jalurnya sempit, Bapak Ibu. Jalurnya sempit. Hanya beberapa jalan yang lebar, tapi mayoritas itu hanya 2 arah jalurnya. Ini kalau mau dari Bandung ke Cirebon. Nah, ini sudah ada, sekarang sedang dibangun, masih dalam proses tol Cirebon Bandung. Nah, ini juga nanti akan akses ini. Tol Cirebon Bandung. Saat ini kalau lewat tol dari Bandung mau ke Cirebon itu harus muter, Bapak Ibu. Dari Bandung sini nggak ke sini langsung, tapi harus muter lewat sini. Nah, ini. Dari sini ke Cimahi ya, ke Subang, ke Purwakarta, gitu. Baru dari sini ke Cikampek, lantas naik dulu ke sini, lantas baru ke sini. Nah, ini jalur tolnya ke sini. Jadi harus muter kalau ke Cirebon naik tol tuh. Tapi jarak tempuhnya, waktu tempuhnya itu lebih singkat daripada di sini ke sini. Kalau lewat tol yang muter ini itu sekitar 3 jam baru sampai Cirebon, dari Bandung ke Cirebon. Tapi kalau jalur Bandung yang lewat Majalengka ini sekitar 4-5 jam. Nah, ini walaupun lebih jauh tapi lebih cepat jarak tempuh, waktu tempuhnya. Ini di sini. Begitupun kereta sama saja. Saya pernah naik kereta dari Bandung ke Cirebon itu, dari Bandung sampai ke Cikampek itu saya menghadap ke depan. Nah, dari sini. Karena kereta kan ada yang mundur, ada yang maju ya tempat duduknya ya. Nah, dari Bandung sampai Cikampek itu saya jalannya maju. Tempat duduknya menghadap ke depan. Tapi setelah sampai ke Cikampek, saya duduknya, jalannya kereta itu membelakangi tempat duduk saya di sini. Nah, ini uniknya kalau mau ke Cirebon itu seperti itu. Penuh perjuangan kalau dari Bandung. Begitu juga dari Jakarta, Bapak Ibu. Waktu tempuh sekitar 4 jaman juga, 3-4 jaman lewat tol. Kalau tidak lewat tol, lebih lama lagi. Gitu. Ini dari Jakarta ke Cirebon. Nah, ini. Ini Kabupaten Cirebon, jadi lokasi Cirebon itu panjang. Mulai kita masuk dari sini jalur Jawa Tengah dari Kabupaten Brebes. Ini masuk ke jalur sini. Sampai kota Cirebon kalau naik kendaraan itu sekitar 1,5 jam dari perbatasan sini sampai ke kota itu sekitar 1,5 jam. Ke Indramayu sama saja, sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman. Kalau ke Indramayu. Nah, lebih dekat ke Kuningan kalau dari kota dan ke Majalengka. Nah, di sini. Inilah peta administrasi kota Cirebon. Nanti akan kita lihat berapa jumlah kecamatannya. Nah, ini untuk lokasi wilayah kota Cirebon. Jadi kota Cirebon ada kota madya dan ada kabupaten. Nah, nanti akan unik kalau Cirebon itu. Ini wilayah kota Cirebon.
Nah, lokasi IAIN Syekh Nurjati itu ya, kira-kira ada di sini Bapak Ibu, di Kesambi. Ada di sekitar sini. Ini masuk ke Kecamatan Kesambi. Lokasinya ada di sini. Jadi IAIN Syekh Nurjati itu ada di wilayah administrasi Kota Cirebon. Nah, ini. Nah, ini luas wilayahnya. Wilayah kabupaten itu lebih luas, sekitar 1070 km persegi untuk kotanya, untuk kabupatennya, luas wilayahnya. Sedangkan wilayah kotanya hanya 37 km persegi. Jadi sangat kecil sekali di sini wilayah kotanya. Nah, ini baik kabupaten maupun kota itu menghadap langsung ke bibir pantai, ke laut Jawa. Lokasi wilayahnya. Nah, ini kalau dari secara letak astronomisnya, nah ini ada di 6 derajat sampai 7 derajat lintang selatan dan 108 derajat bujur timur. Nah, ini secara astronomisnya. Nah, lokasi tempuhnya, nah ini tadi saya katakan dari Bandung. Dari Bandung ke Cirebon itu jaraknya 130, kalau jalur tol itu sekitar 3 jam. Kalau jalur jalan biasa yang terdekat sekitar 4-5 jam. Kalau pas lagi macet, itu ya bisa lebih. Sedangkan dari Jakarta itu jaraknya sekitar 258 km. Nah, ini dari Jakarta. Kalau naik tol ya lebih cepat. Gitu. Lantas Bapak Ibu, terkait dengan secara geografis begitu ya. Cirebon itu masuk ke wilayah pesisir. Nah, ini tadi kita lihat bersama ada beberapa lokasi Cirebon yang langsung menyentuh bibir pantai. Nah, ini masuknya ke wilayah daratan, tingginya sekitar 0 sampai 130 meter di atas permukaan laut. Nah, ini kotanya juga sama, kurang lebih 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, nanti akan kita lihat terkait dengan karakter masyarakatnya. Nah, kebetulan di sini ada dataran. Nah, ini kalau dataran itu yang langsung menyentuh bibir pantai. Nah, ini ada beberapa perbukitan. Nah, di Cirebon juga banyak sekali bukit. Nah, bukitnya itu sekarang ada beberapa proyek. Nah, proyek bukitnya itu digali. Ternyata Cirebon itu mengandung mineral yang dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Nah, ini jadi bukitnya itu digali lantas menjadi pabrik semen. Nah, salah satunya adalah pabrik Indosemen 3 roda. Nah, Bapak Ibu barangkali suka membangun rumah atau bangunan di sana pakainya semen 3 roda. Jangan-jangan rumah Bapak Ibu itu membangunnya pakai semen 3 roda yang ditambang dari Cirebon. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi secara tidak sadar ternyata Cirebon menyediakan bahan baku semen kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi kalau nggak 3 roda, nggak mantep. Nah, ini nanti kalau nggak 3 roda cepet ini runtuh bangunannya misalkan. Nah, ini karena semen 3 roda sudah terkenal ya Bapak Ibu kualitasnya. Nah, ini salah satunya ditambang dari Cirebon.
di daerah Palimanan sana. Nah, ini tipologinya adalah perbukitan. Lantas ada yang masuk ke pegunungan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat yang masuk ke pegunungan, nah sebentar, kita lihat peta atau peta. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada laut. Di sini itu ada gunung, Bapak Ibu. Nah, ini di sekitar sini itu ada gunung, namanya Gunung Ciremai. Nah, ini di sekitar lokasi ini ada gunung namanya Gunung Ciremai. Makanya kalau yang wilayah sini yang masuk ke lereng gunung itu hawanya agak dingin kalau di sini. Yang wilayah sini, yang wilayah selatan. Tapi kalau yang di bibir pantai itu panasnya luar biasa, Bapak Ibu. Panasnya luar biasa. Kita hanya barangkali yang tinggal di pegunungan gitu ya, sesekali bolehlah merasakan panasnya Cirebon itu sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa gurauan Bapak Ibu yang menarik bahwa percikan api neraka itu jatuh ke Cirebon katanya. Nah, ini menjadi gurauan para pelancong katanya. Para pelancong di Cirebon ketika singgah di sini panasnya luar biasa katanya. Nah, ini ada gurauan seperti itu. Tapi kulit-kulitnya tidak hitam ya? Ya, sawo matang, Pak. Kulitnya sawo matang. Nah, nanti terkait dengan somatologi ya. Somatologi itu terkait dengan, kalau dalam antropologi berkaitan dengan ilmu warna kulit begitu ya, Bu, Bapak. Di somatologi dalam antropologi itu ada perbedaan yang cukup signifikan, Pak, antara orang Cirebon dengan orang Kuningan. Nah, ini orang Kuningan. Nanti antara orang Kuningan dengan orang Cirebon itu bisa dilihat dari secara kasat mata ya, dari warna kulitnya. Kalau agak keputih-putihan itu biasanya kan tinggalnya mendekati wilayah Kuningan, Pak. Nah, itu. Katanya kalau orang Kuningan, Sunda, kulitnya lebih putih. Lebih kuning daripada orang-orang Cirebon yang ada di wilayah pesisir ini. Gitu. Nah, ini terkait dengan ilmu somatologi tadi, Pak, yang dalam antropologi. Nah, menarik juga itu untuk dikaji. Begitu. Kulitnya lebih terbakar daripada yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, ini orang Kuningan, beberapa artikel yang saya baca di internet gitu ya. Salah satu penghasil wanita cantik itu berasal dari Kabupaten Kuningan katanya. Nah, ini menarik. Ya, di Jawa Barat kan terkenal ya, Pak ya, kalau orang Sunda itu katanya cantik-cantik begitu, Pak. Nah, ini salah satu produsennya adalah Kuningan katanya, di artikel yang saya baca. Nah, gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini terkait pegunungan tadi di wilayah selatan tadi itu hawanya cenderung lebih dingin, lebih dingin daripada di wilayah pesisir bibir pantai. Nah, Cirebon itu terkenal dengan hawa panasnya, Bapak Ibu. Curah hujannya itu sangat sedikit. Di wilayah Kuningan, Majalengka begitu ya, di wilayah yang berdekatan itu sudah hujan, tapi ketika masuk ke Cirebon itu sama sekali belum hujan. Ini seringkali saya
alami sendiri ketika saya berkunjung ke Kuningan. Kalau saya ke Kuningan itu seringkali kehujanan. Tapi kalau ke Cirebon seringkali langsung kepanasan. Jadi perbedaan apa istilahnya iklim ya. Iklim itu sangat terasa sekali kalau di Cirebon. Dan karena mungkin pengaruh angin laut ya, jadi cenderung keringatnya itu lengket. Apakah tercampur oleh angin laut tersebut atau bagaimana? Nampaknya begitu. Jadi cenderung lebih lengket keringatnya kalau di Cirebon itu. Nah, suhunya itu sekitar 24 sampai 33 derajat Celcius. Nah, ini kalau di Indonesia ya termasuknya saya rasa panas di Cirebon itu. Berbeda dengan yang ada di Kuningan. Nah, nanti akan kita lihat juga karakter masyarakatnya. Nah, ini di kota Cirebon kota Madya, itu terbagi atas 5 kecamatan, Bapak Ibu. Ada Harjamukti, lantas ada Lemah Wungkuk, Pekalipan, Kejaksan, dan Kesambi. Nah, lokasi dari IAIN Syekh Nurjati itu ada di Kesambi, Bapak Ibu. Lokasinya di Kesambi. Nah, kalau Bapak Ibu lewat Cirebon, mau dari Indramayu atau dari Brebes misalkan, lewat jalur darat, lantas melalui jalur bypass, itu sudah dekat sekali dengan lokasi kampus IAIN Syekh Nurjati. Sekitar 500 meter kalau dari jalan Pantura tersebut. Sekitar 500 meter agak masuk sedikit ke jalan. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa sambil mampir nengokin kampusnya. Nah, ini kalau pas lewat jangan lupa untuk nengokin kampusnya, kondisinya seperti apa. Nah, ini menarik. Nanti kalau ini ada gurauan ya, kemarin saya dari Surabaya itu, ketika masuk ke UIN Sunan Ampel itu disambut oleh Tugu Selamat Datang. Nah, kalau ke IAIN Syekh Nurjati itu disambutnya dengan tulisan Marimas, Tejus, Pop Ice, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik Bapak Ibu terkait dengan kampus kita ini. Kebetulan di depan lokasi kampus kita, kampus utama itu banyak sekali pedagang kaki lima. Nah, ini ternyata lokasi kampus kita ini memberikan banyak sekali berkah kepada pedagang-pedagang kaki lima, Bapak Ibu. Ini boleh nanti kalau pas lewat mampir sebentar untuk minum Marimas atau Tijus atau Pokmi di depan kampus. Gitu. Menarik. Nah, lokasinya ada di Kecamatan Kesambi. Nah, nama jalannya itu Jalan Perjuangan, Pak. Jadi kampus kita itu selalu berjuang karena lokasinya di Jalan Perjuangan. Nomornya nomor 1 lagi. Nah, ini Perjuangan nomor 1, Jalan Perjuangan nomor 1. Ini kecamatan di kota Cirebon. Lantas ini kecamatan di Kabupaten Cirebon. Nah, ini jumlahnya ada 40 kecamatan. Banyak sekali. Jumlah desanya ada 412 desa dan 12 kelurahan. Nah, ini RW sekitar 2.955 dan RT-nya 9.431. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kalau di Cirebon itu nama dari kepala desanya itu Kuwu, KUWU namanya. Disebutnya Kuwu, Bapak Ibu.
bukan Pak Kades atau Pak Lurah, itu bukan, tapi namanya Kuwu di Cirebon. Istilah dari pemimpin desanya namanya Kuwu, KUWU. Ada Kecamatan Walet, Pasaleman, Ciledug, Pabuaran, Losari, Pabedilan, Babakan, Gebang, Karangsembung, banyak sekali. Nah, wilayah administrasinya ini istilahnya pusatnya, biasanya kan yang menjadi pusat dari kecamatan pusatnya lah istilahnya, kecamatan dari ibu kotanya itu kan ada banyak kantor-kantor pemerintahan ya Bapak Ibu. Kantor-kantor pemerintahan itu letaknya ada di Sumber, nah, ada di sini, di Sumber. Lokasinya ada di Kecamatan Sumber. Lokasinya ada di Sumber. Nah ini kenapa saya rasa kenapa dikatakan sebagai sumber itu karena di Sumber itu banyak ini apa mata air Bapak Ibu. Jadi Sumber ini terkenal dengan banyaknya mata air di wilayah tersebut. Nah, sumber air sangat melimpah di kabupaten di kecamatan Sumber ini. Nah, lokasi dari makam Sunan Gunung Jati, nah ini diabadikan menjadi nama kecamatan Bapak Ibu ini. Nama Gunung Jati ini menjadi kecamatan. Di sini. Nah, di situ ada makam Sunan Gunung Jati, lantas di depannya itu ada makam Syekh Nurjati. Nah, ini Syekh Nurjati dan makam Sunan Gunung Jati. Lokasinya berhadap-hadapan, hanya dipisahkan oleh jalur pantura. Nah, Bapak Ibu yang barangkali pernah berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, besok jangan lupa untuk berziarah juga ke makam Syekh Nurjati karena itu menjadi nama institusi kita bersama, Syekh Nurjati. Lokasinya ada di depan pas, berhadap-hadapan. Namun yang paling familiar diziarahi oleh para peziarah itu Sunan Gunung Jatinya. Syekh Nurjatinya kadang malah nggak diziarahi. Nah, monggo Bapak Ibu, sekali boleh. Itu untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, ini batas wilayahnya. Tadi di wilayah utara itu ada Indramayu. Nah, ini Kabupaten Indramayu. Ada di sini. Di wilayah utaranya, dan ada Laut Jawa di sini. Pas cekungan ini Laut Jawa. Nah, zaman dulu Bapak Ibu, ini di sini ada pelabuhan yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia karena di sini menjadi salah satu jalur sutranya perdagangan pada zaman dahulu Bapak Ibu. Makanya sering disinggahi oleh para saudagar baik dari Arab, dari Tiongkok sana maupun dari wilayah-wilayah Asia Selatan, bahkan dari wilayah Sumatera, di wilayah Melayu sana juga sering singgah ke Cirebon di pelabuhan daerah sini. Ada pelabuhan namanya Pelabuhan Muara Jati di situ. Ini ada di sini yang langsung menghadap ke Laut Jawa. Lantas di bagian selatan itu ada Kabupaten Kuningan di sini. Kabupaten Kuningan ini. Ini Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka di sebelah selatannya. Di sebelah barat juga berbatasan di sini, bagian sini ada Indramayu dan Majalengka. Di sini.
Sedangkan sebelah timurnya ada di sini, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kabupatennya adalah Kabupaten Brebes. Nah ini Bapak Ibu, kalau bawang begitu ya. Nah Kabupaten Brebes ini terkenal dengan tanaman bawang merahnya. Nah ini siapa tahu Bapak Ibu ketika masak di dapur, bawangnya pakai bawang dari Brebes. Nah ini sangat mayoritas lah kalau bisa saya bilang ya, di daerah sini itu hasil tanamannya adalah bawang merah. Nah itu memang rasanya enak, bahkan sampai dijadikan salah satu menu di merek mie instan karena menggunakan bawang Brebes ini. Jadi cukup terkenal bawang Brebes ini. Ini batas wilayahnya. Nah ini untuk jumlah penduduk, Bapak Ibu. Di kota Cirebon itu sekitar 303 jiwa. Nah ini data yang diambil dari sensus penduduk di tahun 2020 kemarin. Jumlahnya 333 juta jiwa. Ini yang para pelancong atau para pekerja, baik yang dari Kuningan ke Cirebon atau dari Brebes ke Cirebon itu belum dihitung, karena Cirebon ini menjadi salah satu wilayah yang sering didatangi para pekerja dari beberapa wilayah sekitarnya. Itu untuk kota Cirebon. Lantas Kabupaten Cirebon itu jumlah penduduknya sekitar 2.290.967 juta jiwa. Nah ini proyeksi di tahun 2021 kemarin. Jumlah laki-laki masih mendominasi sekitar 1.161.865 jiwa, sedangkan perempuannya 1.129.102 jiwa. Nah ini. Kepadatan penduduknya sekitar 2.000 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kotanya 8.900 jiwa per kilometer persegi. Cukup padat kota Cirebon. Sudah jarang di Cirebon itu, kota Cirebon ya, saya sudah nampaknya sangat jarang menemukan sawah ya atau lahan yang kosong, karena semakin maju ke sini ekspansi industri properti itu semakin marak sekali Bapak Ibu. Di Cirebon itu sedang ekspansi besar-besaran terkait dengan industri properti. Bahkan ada pencanangan Cirebon itu sebagai kota metropolitan. Nah ini tentu saja menjadikan Cirebon nanti penduduknya semakin banyak dan bangunannya juga akan semakin banyak juga. Nah ini yang menarik Bapak Ibu secara geokultural. Tadi kalau kita lihat dari peta, lantas dari kependudukan begitu ya, nampaknya masyarakat Cirebon itu sama saja dengan masyarakat yang lain. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata ada beberapa karakter di dalam masyarakat kota Cirebon itu sendiri. Nah ini karakter yang secara kultural itu dipisahkan menjadi Cirebon Larang dan Cirebon Girang. Nah ini Cirebon Larang itu berarti gak murah, cenderung begitu ya, cenderung dibagi kepada masyarakat atau wilayah yang masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir, rata-rata di sekitar pantai. Nah ini yang tadi kita lihat petanya, masyarakat yang
cenderung tinggal di wilayah pesisir pantai. Itu diklasifikasikan atau dikotomikan menjadi masyarakat Cirebon Larang. Nah ini. Bahasa pergaulannya juga unik Bapak Ibu terkait dengan tutur katanya. Bahasa yang digunakan dalam kesehariannya itu adalah bahasa Jawa Cirebonan. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Bahasa Jawa Cirebonan ini banyak sekali kosakata-kosakata yang tidak mirip dengan kosakata bahasa Jawa yang dituturkan oleh masyarakat Jawa di Jogja ataupun Solo. Bahkan bahasa Jawa yang dituturkan oleh masyarakat Jawa yang di wilayah Banyumas. Nah, kalau Bapak Ibu barangkali pernah mendengar antara Jawa Jogja dengan Banyumas saja sudah ada perbedaan logat. Bahkan beberapa kosakatanya sudah berbeda. Nah ini bahasa Jawa Cirebon itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Yang menarik ada di situ. Contohnya, Contohnya, kalau menyebut saya itu kita, Pak. Misalkan itu. Kalau menyebut Anda itu Ira Prigen. Kalau menyebut tidak itu beli. Enggak, misalkan beli. Iya beli. Ya enggak gitu. Contohnya saja. Jadi banyak sekali tutur kata yang berbeda dari masyarakat Jawa yang ada di Jogja ataupun Solo. Kalau masyarakat Jogja, bahasa Jawa yang Jogjanan lah istilahnya, atau ke Solo-Soloan misalkan, Jogja Solo itu, ngomong dengan orang Cirebon itu harus mikir dulu Pak, untuk menyerap apa yang dikatakan. Itu biasanya. Harus mikir dulu. Walaupun kosakatanya mirip, tapi logatnya itu beda. Logatnya beda. Sama-sama katanya, suku katanya sama tapi logatnya beda, itu kan kadang membuat kita berpikir ini maksudnya apa gitu. Bahkan bahasa Jawa Banyumasan yang ngapak begitu katanya ya, ngapak atau bahasa Jawa koek lah istilahnya begitu, juga ada beberapa karakter yang berbeda. Nah makanya perbedaan itulah yang kemudian bahasa Cirebon itu disebut Jawa Cirebonan. Nah ini karena perbedaan logat dan beberapa karakteristik dari kosakatanya. Lantas yang paling menonjol adalah ini, karakter masyarakat dari Cirebon Larang atau masyarakat pesisir itu lebih lugas biasanya. Apa adanya, lebih terus terang biasanya. Belaka suta, langsung baik. Ngomong apa ana nih istilahnya. Ngomong apa adanya, nggak berbelit-belit istilahnya. Lebih lugas, lebih tegas gitu. Itu karakter masyarakat Cirebon Larang. Sedangkan masyarakat Cirebon Girang itu biasanya masyarakat yang tinggal di wilayah Cirebon, namun tinggalnya di sekitar kaki Gunung Ciremai, di lereng-lereng Gunung Ciremai. Ini. Jadi masyarakat yang tinggal berbatasan dengan Kuningan misalkan, yang dekat dengan pegunungan biasanya. Nah masyarakatnya itu lebih terpengaruh oleh kultur Sunda daripada Jawa. Nah makanya dalam keseharian itu lebih ke Sunda Cirebonan. Nah ini menarik juga ketika orang Sunda Bandung harus berbicara dengan orang Sunda Cirebon juga harus mikir dulu Pak untuk menyerap kata-katanya. Nah ini. Walaupun beberapa karakter sama, tapi logat, lantas nada bicaranya berbeda itu membuat seseorang mikir. Kalau Sunda Bandung dengan Sunda Bandung ngomong ya nggak perlu mikir dulu langsung paham gitu ya. Tapi dengan
logat yang berbeda itu biasanya mikir dulu gitu. Bahkan beberapa mengatakan bahwa walaupun Sunda tapi beda gitu. Sama-sama Sunda tapi beda. Makanya disebut sebagai Sunda Cirebonan. Nah, antara Cirebon Larang dengan Cirebon Girang juga berbeda dari segi mata pencahariannya Pak biasanya. Kalau Cirebon Larang itu lebih ke masyarakat maritim. Nah, biasanya menggantungkan diri dari hasil laut. Nah, ini para nelayan lah istilahnya. BPJS tapi BPJS-nya mandiri. Sedangkan yang Cirebon Girang itu lebih menggantungkan diri pada hasil bumi. Nah, makanya beberapa ritual tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Cirebon itu berbeda. Yang satu sedekah bumi, yang satunya sedekah laut. Tapi ada beberapa desa yang di dalam satu desa itu melaksanakan sedekah bumi dan sedekah laut. Ada beberapa desa di Cirebon. Nah, selain itu juga yang unik adalah ini Pak, bahwa pemerintah Jawa Barat itu sudah membuat perda terkait dengan bahasa daerah di Cirebon. Nah, salah satu yang diakui adalah bahasa Cirebonan, selain bahasa Sunda dan Melayu Betawi. Nah ini. Nah, di dalam pada saat dilakukan sensus penduduk di tahun 2020 itu, di sensus penduduk itu masyarakat Cirebon diminta untuk mengisi kolom kesukubangsaan. Nah, ini menarik juga Bapak Ibu. Nah, orang Cirebon itu beberapa informan yang saya tanyai, orang Cirebon itu orang Jawa atau orang Sunda itu bingung. Kalau ditanya Jawa atau Sunda itu bingung. Akhirnya jawabannya adalah orang Cirebon aja. Bilangnya seperti itu. Karena Jawa enggak, Sunda enggak katanya. Di situ. Kecuali yang memang istilahnya berdekat lokasi dengan berbus misalkan. Itu kalau ngomong bilang orang Jawa ya biasa saja, atau yang dekat dengan Kuningan ngomong orang Sunda ya biasa saja. Tapi bagi yang di tengah-tengah inilah yang saya sering ngobrol, kamu orang Jawa atau Sunda, orang Cirebon jawabannya. Nah, di saat sensus penduduk tahun 2020 itu ada kolom suku bangsa, dan di situ ada pilihan Cirebon. Nah, dari situ menunjukkan bahwa pemerintah sudah menginventarisir bahwa Cirebon itu menjadi suku bangsa tersendiri, terlepas dari suku Jawa ataupun suku Sunda. Kurang lebihnya seperti itu. Pun kalau dilihat dari latar belakang, kalau misalkan disebut sebagai suku Cirebon gitu ya, orang Cirebon kalau saya lihat secara antropologis begitu memiliki satu kesamaan sejarah nenek moyang yang sama. Lantas tinggal di wilayah yang sama, begitu ya, menuturkan bahasa yang sama, begitu. Itu menjadi salah satu indikator bahwa Cirebon itu bisa dijadikan sebagai suku bangsa tersendiri. Nah, ini menarik. Nanti bolehlah untuk dibahas dengan Bapak Ibu yang asli Cirebon terkait dengan kultur masyarakat Cirebon. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Monggo saya buka berkait dengan diskusi. Monggo silahkan. Jika ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu, boleh. Saya sangat menyambut dengan baik. Bagian kidul kayaknya tok ya. Bapak Ibu yang asli Cirebon boleh menambahkan, mangga. Yusran Afifi. Heeh. Nggih, iku sak PML kalih kula. Ki ambeke malah kathah meleh kula paling gedhi kok. Kula malah paling gedhi sak PML. Soalnya kebetulan tok RT sih. Kacake nggih. Pak
Ngantuk tanggung ya kemeng. Kula kantuk Pak mriku. Dari RT Pak Muiz karo RT Gaya. Lah iku padet iku. Heeh, lah sing sak mengulon kok. Iya. Jadi 1 Yang asli Cirebon mana yang asli Cirebon? 80-an Pak. Satu Ya, yang asli Cirebon boleh. Sing RT siji lho. Sing RT siji. Ini kalau kami yang dari timur. Ya mangga Pak Ramlan. Nah, menuju ke Cirebon ini lewat Jakarta atau lewat Surabaya lebih mudah ini. Sing kulon sak mengulon, sing ana Oh ya, Ya. baik. Pak Ramlan di iku nggone kakak barang nih sawan. Papua. Di mana? Di Atambua. Atambua ya Pak ya? Iya. Dari Atambua saya sarankan untuk kalau bisa turun saja langsung di Husein Pak. RT Lingkungan sing pendalan niku. heeh. Di Husein di Bandung. Burung soalnya Kalau misalkan atau di Soekarno-Hatta ya misalkan ya, boleh di Soekarno-Hatta. Kalau di Surabaya, perjalanan Surabaya ke Cirebon, kebetulan kemarin minggu kemarin saya dari Surabaya, perjalanan naik kereta itu 8 jam Pak. Surabaya ke Cirebon. Sak kene dalan iku Naik kereta. Tapi kalau dari Jakarta ke Cirebon sekitar 3 jam Pak. Jadi lebih baik langsung turun di Jakarta. Iya. Tadi lihat petanya kan mendekat ke timur kan? Ya betul. Tapi secara lokasi lebih dekat ke ini Pak, ke Jakarta. Nah ini Jakarta ada di sini Pak, kurang lebihnya ada di sini Jakarta itu. Sedangkan Surabaya ada di sini. Jakarta di sini. Ini Cirebon. Di sini masih ada Jawa Tengah. Jawa Tengah nanti kalau turun di Bandara Surabaya yaitu tadi naik kereta baru kemarin saya minggu kemarin. Itu 8 jam. Dan itu cukup melelahkan di dalam kereta selama 8 jam. Nah, kalau naik dari sini di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang ya, itu sekitar 3 jam 4 jaman lah sampai ke Cirebon naik kereta. Kalau naik tol lewat tol lebih lama lagi. Kalau dari Surabaya ke Cirebon itu sudah ada tol yang menyambung langsung, tapi ya itu muter dari Cirebon ke Semarang, Semarang ke Solo, Solo ke Ngawi, lantas nanti sudah masuk ke Jawa Timur baru ke Surabaya, jadi lebih jauh lagi, lebih lama dan lebih jauh. Nah ini Bandara Husein di sini, Soekarno-Hatta ada di sini Pak. Di sini tetap sawahan. Gitu. Kalau Bandara Husein masuk di mana? Di Bandung Pak. Bandung. Di Bandung. Nah ini lokasinya ada di sini, di Bandung sini. Kalau naik kendaraan umum nanti kalau misalkan lewat Majalengka sini, ini sekitar 4 sampai 5 jam kendaraan umum. Sekarang tolnya masih dalam proses pembangunan, belum selesai. Nanti kemungkinan Bandung sampai Cirebon itu memakan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lewat jalan tol. Kalau sekarang itu harus dari Bandung mau ke Cirebon, itu harus ke Cikampek dulu, ke wilayah Subang Purwakarta ke sini, naik dulu ke sini, lantas baru kita ke wilayah timur nih, dari sini. Nah, baru sampai ke Cirebon. Itu kalau lewat tol sekitar 3 jam. Kereta pun sama, 3 jaman. Dari Bandung ke... Oh ya, kawan-kawan saya kuliah di Bandung, banyak orang Papua, Pak. Orang Sorong dulu. Orang Sorong. Banyak yang di Bandung. Iya Pak. Monggo Bapak Ibu. Mbak. Waalaikumsalam Bu, mangga. Pak, Cirebon itu kan dekat dengan Indramayu ya? Ya betul Bu, betul.
Itu saya punya teman Indramayu sama Cirebon tuh hampir bahasa dan karakteristik orangnya hampir sama. Dan bahasanya juga hampir sama gitu. Jadi kalau ngomong itu memang ada Jawa-Jawanya tapi kayak Jawanya itu Jawa kitab kalau saya bilang. Karena sirane gitu. Terus beliki. Saya yang kadang yang dulu nggak pernah Iya. ngerti itu kalau ngomong beliki yang itu. Jadi Beli kia bahasanya ngomong mengkonon mah gitu. iya. Sirane tuku beli. Loh tuku mbak beli itu enggak sama ta saya kata gitu. Oh ternyata beli itu enggak. Jadi orang Cirebon kok hampir sama dengan Indramayu. Jadi saya kadang bingung Pak. Ini orang Cirebon apa orang Indramayu gitu. Makasih Pak. Iya, betul Bu. Bahkan kalau di Indramayu itu menyebut kamu itu reang Bu. Nah ini kalau di Cirebon masih Ira ya. Kalau di Indramayu saya tetangga itu orang Indramayu reang bilangnya gitu. Nah ini kan bahkan orang Indramayunya sendiri malah mengidentifikasi bahasanya ada perbedaan dengan Cirebon walaupun sama-sama karakternya mirip tapi ada beberapa perbedaan antara Cirebon dengan Indramayu. Nah ini orang Indramayu pun sama, kalau dikatakan orang Jawa bingung, orang Indramayu tuh Jawa atau Sunda itu bingung. Orang-orang di wilayah Cirebon, Indramayu yang karakteristik bahasanya mirip. Belum nanti ke wilayah Banten. Nah, ternyata di wilayah Banten pun bahasa Jawanya ada karakter bahasa Jawanya. Jawa Sunda. Nah, ini kalau di Banten. Tadi malahan kalau saya dengar Jawa antara Banten dengan Cirebon mirip-mirip. Iya, mirip-mirip karena secara sejarah, secara kultural itu kan hubungan antara Banten dengan Cirebon itu sangat dekat. Salah satunya Sultan Hasanuddin yang diminta oleh Sunan Gunung Jati untuk memerintah di wilayah Banten sana. Makanya hubungan kekerabatan antar Banten dengan Cirebon itu sangat erat sekali. Nah, begitu juga dengan Indramayu begitu ya. Itu juga sama. Jadi wilayah-wilayah di pesisiran ini kebudayaannya mirip-mirip Cirebon Indramayu. Walaupun ada beberapa karakter yang berbeda. Kira tuku beli misalkan. Kamu beli enggak? Tuku sama beli kan mirip ya. Padahal beli tidak artinya. Kira tuku beli. Beli gitu misalkan. Enggak. Kamu beli enggak? Enggak. Nah ini kan bau Jawanya masih ada tapi punya keunikan lah istilahnya. Orang bahasa Cirebon itu unik. Nah, monggo Bapak Ibu yang asli Cirebon boleh menambahkan. Ibu Sulfiah dari mana, Bu? Saya dari Lamongan, Pak. Oh, Lamongan. Nah, itu Lamongan. Iya. Lamongan. Saya tadi dengar Pak dosen ngomong Gunung Ciremai itu saya ingat dengan waktu kecil saya suka mendengarkan sandiwara Nini Pelet. Itu kan di Gunung Ciremai. Ya benar ya Pak ya, berarti Gunung Ciremai yang di Cirebon itu ya. Oh, mungkin iya, Bu. Iya. Dendam Nyi Pelet. Ya. Mungkin yang dimaksud oleh sandiwara itu iya. Lamongan dekat dengan Bojonegoro ya, Bu ya? Iya. Ya. Kalau bojo swasta ada nggak, Bu? Oh, enggak ada, Pak. Oh, ada. Adanya Bojonegoro ya, Bu ya? Ya. Tapi swasta lebih murah nanti, Pak. Wah, Ibu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menambahkan boleh? Berarti kalau Pak,
Berarti orang Cirebon itu termasuk suku apa? Kalau di Majalengka itu kan sudah kelihatan kalau suku Sunda. Tapi kalau Cirebon itu berarti suku apa? Sama dengan di Jawa Timur kan ada suku termasuk suku Jawa. Ada suku mana yang kalau di Pak Banyuwangi itu kan ada lagi suku Osin gitu-gitu. Apakah juga seperti itu? Termasuk suku Jawa apa suku apa? Terima kasih. Iya, menarik Bu. Ya, menarik Bu terkait dengan etnisitas yang ada di Cirebon. Jadi Cirebon itu dikatakan sebagai budaya hibrida, hybrid. Makanya nanti akan saya jelaskan bagaimana asal-usul kata Cirebon. Ada yang bilang Cirebon, ada yang bilang Caruban. Karena terjadinya percampuran antar budaya, katanya seperti itu. Jadi budaya yang ada di Cirebon itu campur-campur katanya kayak gado-gado, makanya Caruban asal katanya, ada yang bilang seperti itu. Tadi saya katakan juga ada pelabuhan Muara Jati di situ ya, yang menjadi salah satu jalur sutra perdagangan pada masa lampau gitu ya. Jadi percampuran budaya Chinese, lantas Arab, India begitu ya, Sunda, Jawa itu campur ketemu di sini Bu, di Cirebon itu sendiri. Nah terkait dengan etnisitas, makanya tadi saya sering ngobrol sama orang Cirebon, kamu suku bangsanya apa itu bingung Bu. Jawa enggak, Sunda enggak. Nah ini barangkali Bapak Ibu yang asli Cirebon bisa menjelaskan nanti ya. Tapi sejauh yang bukan subjektivitas saya ya, tapi objektivitas saya dalam mencoba untuk menjelaskan etnisitas atau kesuku bangsaan di Cirebon itu, saya tanya ke orang lain, kamu mengidentifikasi sukunya apa? Cirebon enggak, Jawa enggak, Sunda enggak. Makanya seringkali menyebutnya Cirebon aja, orang Cirebon. Nah ini berafiliasi pada satu wilayah administrasi Cirebon. Lantas yang kedua adalah secara kultur antara Cirebon, antara kebudayaan Jawa yang dalam hal ini Jogja, Solo itu menjadi pusat kebudayaannya itu cukup jauh. Begitu juga dengan masyarakat Sunda, dalam hal ini Bandung katakanlah yang menjadi poros kebudayaan Sunda begitu ya, pun sama jauh gitu. Nah makanya orang Cirebon ini dianggap Sunda enggak, Jawa enggak. Nah lantas oleh pemerintah itu dilegitimasi pada saat sensus penduduk itu, di dalam kolom kesuku bangsaan ada pilihan Cirebon. Nah, dalam hal ini berarti pemerintah itu sudah mengidentifikasi bahwa Cirebon itu menjadi kesuku bangsaan tersendiri. Nah, hal itu pun ditunjang oleh salah satu syarat di dalam antropologi itu, Bu, syarat di bentuknya atau di syarat diakuinya masyarakat sebagai suku bangsa tersendiri. Nah, salah satunya adalah memiliki sejarah bersama, nenek moyang bersama, lantas mengakui bahwa dirinya sebagai salah satu kesuku bangsaan, dalam hal ini adalah masyarakat Cirebon itu sendiri, lantas tinggal di wilayah yang sama, gitu, lantas mengakui bahwa dirinya itu orang Cirebon sendiri, lantas diakui oleh orang lain sebagai suku Cirebon. Nah ini butuh legitimasi pengakuan dari orang lain untuk disebut sebagai suku Cirebon sendiri. Nah pada saat sensus penduduk itulah yang saya rasa menjadi legitimasi dari pemerintah bahwa masyarakat Cirebon itu kalau di dalam konteks etnisitas disebut sebagai suku Cirebon yang berdiri sendiri terlepas dari masyarakat Sunda ataupun Jawa. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Pak, makasih. Oke, Bu, sami-sami, Bu. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, berbagi terkait dengan Cirebon. Nah ini sebagai pengantar awal, setidaknya kita sama-sama menyamakan persepsi
untuk mengetahui bagaimana itu Cirebon dilihat dari kulitnya dulu. Nah ini kulitnya dulu, belum nanti darah dan dagingnya nanti akan dikupas bagaimana kedalaman dari masyarakat Cirebon itu sendiri. Karena Cirebon itu menjadi, menurut saya menjadi lokasi yang sangat unik, baik dari segi perpolitikan, lantas ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh perpolitikan, di Cirebon masih ada raja, terdiri dari 4 keraton, yang masing-masing keraton ada rajanya masing-masing. Nah ini kan cukup menarik untuk dibahas dan diketahui kita bersama. Saya rasa itu Bapak Ibu, semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini menambah wawasan kita bersama, dan apa yang kita sharingkan pada siang hari ini menambah manfaat untuk kita bersama. Insya Allah minggu depan akan kita mulai bahas terkait dengan sejarah Cirebon. Nah, untuk awal barangkali akan kita lihat bagaimana Cirebon pada zaman dahulu sebelum Islam masuk, masih zaman Hindu-Buddha maupun zaman kepercayaan. Nah ini, kalau di Sunda itu kan ada Sunda Wiwitan ya. Nah ini cukup menarik untuk dikaji insya Allah. Dan dari segi perpolitikan di Cirebon insya Allah juga akan kita bahas bagaimana kerajaan-kerajaan yang melatar belakangi berdirinya Cirebon. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jangan lupa isi daftar hadir ya Bapak Ibu. Penting sekali. Iya, Pak. Ya.